Oke, saudara, kita udah membahas yang lalu ya bahwa bagaimana strategi iblis di dalam mau menjatuhkan anak-anak Tuhan dan merusak pekerjaan Tuhan. Iblis selalu ingin menghancurkan anak-anak Tuhan karena itu yang menjadi target dia memang. Ya. Dan ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan karena dia tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu akan menyelamatkan anak-anak Tuhan. Dan bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu gagal dalam keselamatan, dalam mengikut Tuhan, dan dia berusaha supaya anak Tuhan bisa murtad dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga memang kalau kita lihat secara fenomena ya, itu yang lalu saya sudah bahas, banyak orang-orang yang tersesat, orang-orang yang anak Tuhan dan anak Tuhan bisa terpecah belah, ya, kemudian gerejanya menjadi makin lama makin boleh dikatakan menyimpang dari Alkitab. Boleh ya, kalau kita lihat secara fenomena sangat banyak gereja-gereja yang menyimpang dari Alkitab. Ini bukan karena kita mau menghakimi, tidak, tapi kenyataan. Dan bahkan gereja dan gereja bisa saling bermusuhan juga. Dan saling, ya istilahnya, saling membenci. Nah, itulah yang terjadi. Tapi saya yang minggu lalu sudah menegaskan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah kalah. Ya. Seakan-akan memang Tuhan itu kalah. Waduh, dunia makin rusak, orang makin jahat, ya, gereja terpecah belah, hamba Tuhan dan hamba Tuhan saling berkelahi, permusuhan, ya. Seakan-akan Tuhan itu kalah, tapi itu seakan-akan. Kita tidak bisa melihat, kita harus bisa melihat, ya, maksudnya kita harus bisa melihat dari perspektif yang benar, jangan dari sekedar yang terlihat secara kasat mata, tapi kita boleh melihat dari sisi keberadaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, ini presupposisinya begitu. Ini yang kita sudah bahas berkali-kali kan, bahwa dalam setiap kejadian itu bukan berarti Allah nggak berdaya. Dalam setiap kejadian itu Allah tetap berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada kejadian yang bisa terjadi di luar kedaulatan Allah. Nah, itu yang penting. Tidak ada kejadian yang bisa terjadi di luar kedaulatan Allah. Berarti kejahatan-kejahatan ini pun yang terjadi itu ada di dalam kedaulatannya. Jadi bukan Allah kalah, bukan Allah tidak berdaya. Tapi sekarang pertanyaannya kan yang sering kali dipertanyakan, kenapa kok Tuhan membiarkan kejahatan itu merajalela dan seakan-akan kejahatan itu sedemikian hebatnya sampai kebenaran itu kok sepertinya jadi kalah. Ya, nah itu semuanya fenomena lagi. Itu semuanya hanya seakan-akan. Tapi
mirip seperti Mazmur 73. Ya, siapa yang pernah baca itu? Saya juga pernah mengkhotbahkan seri Mazmur 73. Itu pemazmur itu melihat orang-orang jahat kok tambah enak hidupnya. Itu. Orang-orang jahat tuh gemuk-gemuk ya toh. Bukan saya bilang orang gemuk pasti jahat ya, tapi dan orang kurus pasti orang baik. Enggak. Tapi maksudnya orang jahat kok subur, kok sukses, kok hidupnya nyaman-nyaman, sedangkan orang yang ikut kebenaran kok malah tambah susah, tambah menderita, tambah tersiksa. Kenapa? Nah, kita sering kali melihat gitu kan, orang baik kok tambah susah dan menderita, orang jahat kok tambah enak hidupnya. Nah, itu pemazmur bergumul itu. Itu saudara kalau mau baca lengkap ya silakan nanti buka sendiri di Mazmur 73. Ya kapan-kapan nanti juga Radio RMC pasti mengkhotbahkan kembali seri khotbah saya tentang Mazmur 73. Nah, tapi ternyata di balik semua fenomena yang begitu tidak adil, kita lihat tidak adil. Kenapa orang jahat malah tambah enak-enak, orang baik kok tambah menderita. Nah, di balik fenomena itu, ya, pemazmur akhirnya diperlihatkan Allah bahwa orang-orang jahat itu ditaruh Tuhan di tempat yang licin. Memang mereka kelihatannya enak hidupnya, tapi itu di tempat yang licin. Dan sebentar lagi mereka itu akan terpleset dan akan hancur. Itu. Makanya Tuhan bilang sabar ya, jangan cepat-cepat iri terhadap orang-orang jahat itu. Sabar aja. Dan jangan kemudian benci atau dendam kepada mereka. Lihat saja nanti bagaimana hidup mereka pada akhirnya. Tapi mungkin juga kita itu nggak sempat melihat penderitaan mereka. Kita sendiri mungkin sudah mati duluan sebelum mereka menderita. Dan kita sampai mati pun masih melihat bahwa mereka senang-senang terus dan kita menderita terus. Tapi itu pun tidak perlu mengecilkan hati kita karena melalui segala penderitaan yang kita alami, justru Tuhan itu mau mendidik saudara dan saya. Jadi Alkitab itu sudah mengajar dari dulu bahwa justru anak Tuhan itu adalah orang yang dihajar oleh Bapa di surga. Ya, anak Tuhan itu tidak pernah dibiar-biarkan. Anak Tuhan itu tidak pernah hidup tanpa didikan dan ajaran Tuhan, tidak pernah. Pasti akan dihajar dan dididik untuk kebaikan. Nah, itu yang kita dapat ya. Jadi makanya saya tulis di Facebook, kalau Anda itu merasa hidup Anda selalu sukses, enak, lancar, tidak pernah dapat penderitaan, semua keinginan Anda tercapai, dan Anda senang-senang, jangan cepat-cepat GR dan mengatakan ini semua adalah
hidup saya yang penuh dengan kemenangan. Saya selalu sukses, keinginan saya tidak pernah gagal, saya tidak pernah dapat musibah, saya tidak pernah dapat penyakit, saya tidak kena COVID, dan sebagainya. Jangan cepat-cepat senang. Saya katakan di Facebook, mungkin Tuhan sedang membiarkan kita. Ya, membiarkan kita itu bukan Tuhan mengasihi kita, Tuhan membiarkan. Kurang banter. Tapi enggak. Nah, jadi dalam hal ini kalau sampai kita justru mengalami banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak tantangan, itu justru bukti dari kasih Bapa yang sedang mendidik dan menghajar anak-anaknya. Oke. Nah, jadi saya sekarang hari ini mau membahas mengenai satu peristiwa bagaimana iblis juga bekerja pada anak Tuhan. Ya, jadi Alkitab sudah memaparkan kepada saudara dan saya contoh-contoh iblis itu bekerja pada anak Tuhan. Jadi salah kalau Anda punya konsep anak Tuhan itu tidak mungkin disentuh iblis. Justru Alkitab memaparkan anak Tuhan dan iblis itu malah seringkali ada perjumpaan. Ya, saya ulangi ya. Jadi anak Tuhan dan iblis itu malah seringkali ada perjumpaan. Itu yang Alkitab katakan. Loh kok bisa gitu, Pak? Oh iyalah. Coba lihat itu. Perumpamaan gandum dan lalang. Iya kan? Itu aja sudah kelihatan dengan jelas. Gandum dan lalang bertumbuh bersama. Pada awalnya benih gandum dan benih lalang. Ya, ada penabur benih gandum, ada penabur benih lalang. Lalu bertumbuh bersama. Berarti kan berdekatan. Ini semua memang perumpamaan. Ya. Kan, tapi itu kan dikatakan bertumbuh bersama itu berdekatan. Lalu malah lalangnya itu mau disingkirkan. Malah nggak boleh disingkirkan. Biarin aja lalangnya itu harus biarin bertumbuh bersama dengan gandum. Nah, berarti kan diperjumpakan itu, saudara-saudara. Gandum dan lalang itu diperjumpakan. Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya itu seperti hanya gandum saja yang ada. Lalang tidak ada sama sekali. Tidak. Kita tidak memaparkan begitu. Kita malah memaparkan gandum dan lalang. Bahkan kalau perumpamaan domba, dikatakan di tengah-tengah kumpulan domba itu ada serigala berbulu domba. Masih ada serigala. Bahkan yang lebih mengerikan lagi kalau anak Tuhan itu diutus dikatakan kamu itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan serigala di tengah-tengah domba. Domba di tengah-tengah serigala. Waduh. Itu gambaran yang benar-benar menakutkan itu kalau domba di tengah serigala. Ya, saya kan pernah gambarkan itu ya. Tidak usah domba di tengah serigala. Satu domba ketemu satu serigala itu sudah habis. Ya. 10 domba ketemu satu serigala itu juga habis. Karena domba itu tidak bisa melawan apa-apa. Ya, domba itu yang binatang yang lemah sekali.
tidak bisa melawan apa-apa dan pasti dihabisi. Jadi sebetulnya anak Tuhan sepertinya kok sudah ditanda petik ya, ditakdirkan ketemu musuh-musuh berat, yaitu setan. Nah, jadi kita harus sadar ini, anak Tuhan itu tidak luput dari godaan iblis. Ya. Nah, kalau saudara melihat dari satanologi dari bagian pertama sampai hari ini, saya akan bisa menyimpulkan hal yang mengejutkan Anda. Dan banyak orang yang tidak bisa terima kesimpulan ini. Ya, saya sudah pernah mengajak satu rekan untuk diskusi tentang hal ini, dia nggak terima dengan kesimpulan saya. Tapi ya maklum dia tidak pernah, dugaan saya sih dia tidak pernah ikut ini acara saya, mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau dia ikut dengan seksama, dia mestinya mengerti dan paham maksud saya. Saya mengatakan begini, iblis itu tanda petik. Saya katakan tanda petik ya. Iblis itu tanda petik adalah sparring partner kita. Nah, ini pasti mungkin ada yang kaget ya dengar istilah ini. Iblis itu sparring partner. Loh, kok bisa sparring partner, Pak? Iblis itu kan musuh kita. Loh, iya benar. Iblis itu musuh kita. Ya. Tapi Anda kalau melihat dari perspektif Allah yang sedang memelihara Anda, dan Allah yang tanda petik menetapkan lalang juga ada di tengah-tengah gandum. Ya, dan serigala yang juga berada di dalam kumpulan domba-domba. Berarti ada maksud daripada kenapa kok ada lalang. Dan kenapa kok dibiarkan serigala atau domba di tengah serigala. Pasti ada maksud Allah. Nah, ini kata sparring partner ini bukan berarti iblis itu berjasa, enggak. Iblis itu bukan punya maksud baik, tidak. Iblis tidak pernah punya maksud baik untuk melatih kita. Iblis itu mau menghancurkan kita dan membinasakan kita. Tapi iblis itu bisa sampai menggoda kita, pasti harus melalui izin Allah. Pasti harus melewati pagar Allah. Dan di dalam Allah mengizinkan dan membuat iblis bisa menembus pagar Allah atau melalui pagar Allah yang dibuka oleh Allah. Apa tujuan Allah untuk tanda petik menetapkan atau mengizinkan bahasa halusnya, ya, menetapkan iblis untuk menggoda kita? Apa tujuan Allah? Nah, jadi saya percaya ini ada maksud Allah. Nah, di dalam melihat secara komprehensif dan melihat secara utuh, maka iblis itu pun menjadi alat Allah atau alat negatif Allah untuk menggenapi rencana Allah. Nah, ini kan sudah saya bolak-balik tekankan yang pada Senin lalu, bahwa iblis itu menjadi alatnya Allah, alat negatifnya Allah. Jadi kalau alat negatifnya Allah, berarti kan dalam rangka memenuhi dan menggenapi rencana Allah. Dan rencana Allah itu adalah untuk juga anak-anaknya ini dididik dan dihajar dan bertumbuh di dalam mengalami banyak
pencobaan dan masalah hidup. Sehingga kalau dilihat secara keseluruhan, ya ini namanya sparring partner untuk melatih kita bertumbuh dan makin dewasa dalam Tuhan. Tentunya sparring partner itu kan mestinya teman ya, sparring partner. Ini bukan teman, ini musuh. Tapi dari perspektif Allah itu memang dipakai untuk tanda petik kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Kebaikan. Oke, saya mau membahas ini dari ayat, kita coba buka Alkitab. Kita buka dari 2 Korintus, ini ayat yang juga sudah sangat terkenal. Ya, tapi orang seringkali nggak ngeh dengan kebenaran di balik ayat-ayat ini. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-7 sampai ayat 10. Nah, tolong Yusuf membacakan bagi kita semua. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, ayat ini sangat berkesan dalam hidup saya. Terutama kalau makin diteliti makin luar biasa kesan mendalamnya ya. Coba kita perhatikan ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, perhatikan ini. Ya, supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti ini memang ada maksud Allah di balik semua peristiwa yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Ya. Lalu ya berarti kan ini untuk kebaikan supaya jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri itu ya supaya jangan sombong maksudnya. Ya, karena ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ya, pernyataan luar biasa itu ya sebelum ayat ini itu Paulus men-sharingkan pernyataan-pernyataan luar biasa itu. Jadi dia dapat penglihatan yang spektakuler sekali, tapi dia tidak boleh ngomong tentang penglihatan itu. Maksudnya apa yang dia lihat itu tidak boleh diomongkan. Ya sudah, jadi dia hanya menyimpan itu untuk dirinya. Nah, dikatakan supaya tidak meninggikan diri dengan pernyataan itu, maka aku, nah ini perhatikan ini, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Nah, ini adalah duri dalam daging ini memang banyak yang menafsirkan macam-macam. Saya juga nggak bisa memastikan apa duri dalam daging, tapi yang pasti duri dalam daging itu adalah hal yang menyiksa atau hal yang tidak menyenangkan atau yang membuat Rasul Paulus menderita. Sudah, lebih dari itu, I don't know. Ada yang menafsirkan itu sakit mata, ada yang bilang sakit perut, ada yang bilang itu kelemahan Rasul Paulus, atau musuh-musuh dalam pelayanannya. Sudahlah, pokoknya itu ya pokoknya sesuatu yang amat sangat membuat Rasul Paulus menderita dan tidak nyaman.
Tapi Alkitab sendiri menjelaskan duri dalam daging itu. Dan ini yang orang jarang membahas, Mas, malahan. Ya, yaitu kan dimulai dari yaitu. Seorang siapa? Utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, jadi dilihat dari ayat ini aja, kita langsung bisa melihat bahwa duri dalam daging itu adalah utusan iblis. Ya. Nah, menggocok itu artinya mau menghancurkan. Menggocok. Menggocok aku mau menghancurkan Rasul Paulus supaya aku jangan meninggikan diri, diulang lagi oleh Rasul Paulus. Tapi ini bukan tujuan iblis, ini tujuan Allah. Jadi Rasul Paulus menulis supaya aku jangan meninggikan diri itu adalah bukan tujuan iblis, itu tujuan Allah. Ya, diulang 2 kali kan, ini juga. Ya, aku jangan meninggikan diri. Maka jelas tujuan daripada Allah adalah supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri. Sedangkan tujuan iblis adalah menghancurkan Rasul Paulus. Maka ada 2 yang bekerja di sini, adalah Allah sendiri yang tentunya bertujuan untuk membuat Rasul Paulus tetap rendah hati, dan iblis yang bertujuan menghancurkan Rasul Paulus dengan memberi duri dalam daging. Nah, berarti kan kembali keadaan yang tidak menyenangkan ini, bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan di ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Artinya 3 kali itu bukan sekedar 3 kali seperti kita berdoa 3 kali, mungkin pagi, siang, malam. Bukan itu maksudnya. 3 kali ini 3 masa waktu. Jadi mungkin 3 ronde begitu ya. 3 masa waktu. Selama berdoa dengan segala, dikatakan di sini malah berseru ya. Berseru itu bukan doa biasa, berseru itu benar-benar memohon dengan keras, ya, memohon dengan keras, dengan amat sangat, boleh dikatakan gitu. Berseru itu seperti berteriak-teriak. 3 kali dia berseru pada Tuhan, supaya apa? Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jelas toh doanya? Doanya itu berarti mengusir iblis. Tuhan, singkatnya begini mungkin bahasa sehari-harinya. Tuhan, aku mohon supaya Tuhan mengusir iblis yang sedang menggocok aku. Aku merasa sangat menderita dan seperti duri dalam daging. Aku bukan seperti ya, aku diberi duri dalam daging yang membuat aku sangat menderita. Nah, ini suatu hal yang sebetulnya lumrah. Setiap kita bisa digoda iblis dan kita bisa minta sama Tuhan untuk mengusir iblis itu dari hidup kita yang sedang menggoda kita. Kita minta sama Tuhan. Nah, kemudian ayat 9. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tetapi ya, kata tetapi ini kan maksudnya tidak sejalan dengan doanya kan, kata tetapi itu. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus untuk mengusir iblis. Jadi sebetulnya
iblis diusir itu kehendak Tuhan apa enggak sih? Nah, itu yang saya pernah bilang, kita seringkali ngusir-ngusir iblis. Tapi jangan dibalik loh ya, jangan saudara malah saya enggak mau ngusir iblis Pak, saya malah mau mengundang iblis. Nah, itu ekstrim lain lagi itu nanti ya. Saya enggak mengajarkan itu loh ya, untuk Anda mengundang iblis. Tapi enggak usah Anda undang, iblis itu sudah pasti punya tujuan mau menghabisi Anda dan saya. Ya, oke, kembali lagi. Jadi Paulus minta supaya Tuhan mengusir iblis, tapi malah tidak dikabulkan sama Tuhan atau dibiarkan sama Tuhan. Ya, Tuhan malah bilang, cukuplah kasih karunia bagimu. Sebabnya apa? Sebab, nah ini, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini yang kita bisa belajar dari yang tadi saya bilang, kenapa kok anak Tuhan banyak yang menderita? Kenapa banyak anak Tuhan mengalami kesusahan? Banyak juga kenapa kok iblis malah diizinkan atau ditetapkan untuk mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan itu punya satu jawaban seperti yang dikatakan pada Rasul Paulus. Dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada saat Rasul Paulus merasa dirinya tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa mengandalkan kehebatan dirinya, kekuatan dirinya, kepandaian dirinya, alias sudah menyerah. Nah, inilah sebetulnya didikan Tuhan bagi saudara dan saya, supaya saudara itu menyerah. Dalam bahasa Inggrisnya surrender. Ya, sehingga ada lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Ya, itu lagu itu sangat mengharukan saya. Dan saya sering kali menyanyikan lagu ini dengan menyadari kalau aku bilang aku berserah berarti aku tidak berdaya apa-apa. Aku berserah, aku berserah padamu ya Tuhan Yesus, aku berserah. Itu yang Tuhan inginkan saudara dan saya sampai kepada titik aku berserah. Ya, saya barusan mengunjungi teman kita yang lagi terkena satu musibah. Ya, saya sebut aja musibah. Dan musibah itu sangat berat dalam hidupnya dia memang. Dia baru aja ikut stres, ya, dan dia harus menjalani terapi sampai ke Jakarta. Dan dia waktu itu bersaksi bahwa aku merasa aku ini sudah enggak ada apa-apanya. Ya. Dan waktu saya sharingkan lagu itu ke dia, aku berserah, dia nangis. Dan dia menyanyikan lagu itu sebelum dia dioperasi. Sambil menangis. Dia bilang, aku berserah, aku berserah. Ya, karena aku sudah memang bukan apa-apa lagi. Itu menurut saya adalah didikan rohani yang luar biasa.
yang Tuhan mau membuat anak-anak Tuhan sadar bahwa penolong satu-satunya hanyalah dari Allah. Penolong satu-satunya hanya dari Allah. Maka dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa kuasa Tuhan menjadi sempurna? Bahwa bukan berarti kuasa Tuhan itu tidak sempurna. Kuasa Tuhan itu sempurna. Tapi yang dimaksud menjadi sempurna adalah kita dididik dan dihajar pada Tuhan untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Jadi maksudnya dalam kelemahanlah, artinya dalam ketidakberdayaan kita lagi. Dalam keadaan kita sudah nggak bisa lagi mengandalkan diri kita, tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Kita cuma bisa mengandalkan satu, yaitu hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan kuasaku menjadi sempurna. Makanya setelah Paulus menyadari ini, Paulus menulis selanjutnya di kalimat berikut ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan, Paulus sekarang sudah perspektifnya berubah. Yang tadinya itu dia tidak suka dengan duri dalam daging. Sekarang dia bilang, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Ya, bukan suka durinya. Tapi duri itu membuat dia sadar dia bukan apa-apa. Ya, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Bukan berarti kuasa Kristus sebelumnya belum menaungi Paulus, sudah menaungi. Justru karena kuasa Kristus menaungi Rasul Paulus, maka Rasul Paulus bisa punya kesadaran seperti yang ditulis di ayat 9b ini. Dari mana Rasul Paulus bisa sadar bahwa aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku? Tidak ada orang yang suka bermegah atas kelemahannya. Banyak orang, umumnya orang itu bermegah atas kekuatannya, kehebatannya, kesuksesannya, kebesarannya, prestasinya. Saya bermegah atas prestasi saya, kehebatan saya. Tapi Paulus tidak bermegah atas prestasinya. Dia bermegah atas kelemahannya. Supaya dia benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan ayat 9b ini diulang kembali oleh Rasul Paulus di ayat 10. Ya, kita lihat ayat 10. Aku senang aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oke? Jadi Rasul Paulus sudah boleh dikatakan lebih menjelaskan lagi keberadaannya dia, bahwa dia itu dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Jadi nampaknya memang penderitaan Rasul Paulus ini penderitaan di mana dia mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, penganiayaan, kesukaran, siksaan, kelemahan, apapun itu. Ya, dan dia percaya itu pun semua atas kedaulatan Allah. Biarpun dia awalnya menyebut itu setan, iblis,
Tapi setan atau iblis ini bekerja pasti di dalam kedaulatan Allah. Setan tidak bekerja semau gue dan bisa seenak-enaknya, bisa melanggar kedaulatan Allah. Tidak mungkin. Setan tidak mungkin bisa melampaui kedaulatan Allah. Oke? Maka ditutup dengan kalimat pendek, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini perhatikan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa Paulus kuat? Bukan dirinya yang menjadi kuat, tapi karena kuasa Kristus yang menaungi Paulus. Itu. Jadi kekuatan Rasul Paulus bukan kekuatan dari dirinya, sama sekali tidak. Kekuatan Rasul Paulus adalah kekuatan dari penyerahannya. Kekuatan dari ketidakberdayaannya. Luar biasa ya. Ini namanya paradoks, saudara-saudara. Saya sungguh bersuka cita dengan kesaksian Rasul Paulus ini yang ditulis di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 boleh menguatkan kita semua. Nah, jadi dengan kesimpulannya sekarang bahwa itu di balik semua itu kan iblis yang bekerja. Dan iblis, sekali lagi saya katakan tadi, iblis tidak mungkin bekerja tanpa izin Allah atau tanpa kedaulatan Allah yang menetapkan itu. Ya. Jadi dalam hal ini utusan iblis ini adalah jelas-jelas suatu utusan yang di dalam kehendak Tuhan, bukan di luar kehendak Tuhan. Dan kenapa Tuhan menghendaki seperti ini? Itu karena Tuhan ingin melatih Rasul Paulus untuk dia bertumbuh dalam kebenaran. Jadi dengan kata lain itu yang saya tadi katakan di awal, bahwa iblis itu menjadi sparring partner. Tanda petik, jangan lupa tanda petiknya. Bukan teman kita, bukan. Dia mau menghancurkan dan mau menghabisi kita. Tapi Tuhan pakai itu untuk justru melatih kita bertumbuh dalam kebenaran. Luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain, di sini iblis tidak diusir. Dengan kata lain juga, tidak selalu kalau ada iblis harus diusir. Betul kan? Nah, ini kan ada iblis ini. Coba perhatikan ini. Ya. Iblis menggocok aku. Paulus bilang supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi Tuhan tidak mengizinkan iblis itu mundur. Dengan kata lain Tuhan bilang, ya teruskan aja iblis, teruskan aja. Tapi teruskan aja itu bukan iblis lalu semau gue, enggak. Tuhan tetap melindungi Rasul Paulus. Kalau Tuhan tidak melindungi Rasul Paulus, ya habis. Rasul Paulus sudah hancur lebur. Habis. Ya. Habis tuntas sudah, tidak ada bekasnya. Kalau Tuhan membiarkan Rasul Paulus. Tidak, Tuhan tetap menyertai dan memelihara Rasul Paulus. Oke, itu pembahasan saya hari ini. Jadi iblis itu seperti menjadi sparring partnernya saudara dan saya di dalam bertumbuh mengikut Tuhan. Saya serahkan kepada Yusuf. Oke. Di hari ini ya buat teman-teman yang mau bertanya ya atau beratensi bersama ya bisa langsung lewat WhatsApp di 081357901628 081357901628 atau bisa lewat live chat kita di live chat YouTube. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar di
tulis spasi ngagel. Dan juga Anda bisa dengarkan di www.rmcsurabaya.net dan juga melalui aplikasi RMC Radio SBY. Di malam hari ini, ada Pak Yohanes ya yang mau bergabung. Silakan Pak Yohanes. Andi mau tanya. Ya Pak Yohanes. Tuhan Yesus waktu mengutus murid-muridnya memberikan kuasa, beberapa kuasa, menyembuhkan yang sakit, termasuk juga mengusir setan. Kemudian murid-muridnya ada yang berhasil, tapi ada juga yang pernah nggak berhasil. Terus ada yang lapor ke Tuhan Yesus, murid-muridmu kok nggak bisa ngusir setan. Itu kan terus Tuhan Yesus mengatakan betapa kecilnya imanmu gitu kan. Terus juga Tuhan sendiri juga mengusir setan, ada yang di Gerasa dan di tempat-tempat lain. Berarti mengusir setan itu ya ada gunanya. Waktu itu kan Pak Andi pernah bilang nggak mengusir setan, nanti kalau diusir nanti mungkin dia pindah ke samping atau pindah ke orang lain. Ya. Nah itu jadi gimana tuh Pak? Oke. Ya, maksud mengusir setan itu bukan mengusir setan dari ruangan, tapi mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Ya. Nah, jadi yang saya bilang dulu itu bahwa kita enggak usah ngusir setan dari nanti bisa pindah-pindah, itu maksudnya konteksnya itu bukan mengusir orang kerasukan, tapi mengusir setan dari ruangan-ruangan. Bagi saya setan itu kan tidak dibatasi ruangan, tidak dibatasi tembok-tembok, dia bisa kemana-mana. Ya, di sebelah tembok ini juga tetap satu ruangan bagi iblis. Ya. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau orang kerasukan memang ada perintah Tuhan untuk mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Tetapi ada tetapinya lagi. Apa sih tujuannya untuk melakukan pengusiran setan? Apa tujuannya? Ya, itu yang kita harus tahu, karena orang kerasukan itu juga banyak. Di seluruh dunia ini juga banyak orang kerasukan. Dan nanti tentang kerasukan ini saya mau bahas tersendiri. Ya, saya tidak mau bahas sekarang, karena nanti bergeser dari topik saya hari ini. Saya tadi mau menekankan tentang iblis sebagai sparring partner dalam pertumbuhan iman kita. Ya. Nah, saya kasih tips saja tentang pengusiran setan. Sebetulnya murid-murid Tuhan Yesus itu diajar untuk mengusir setan itu untuk melakukan, itu sama dengan diajar untuk melakukan mujizat. Mujizat. Antara lain salah satu mujizatnya seperti kesembuhan, ya toh, lalu mencelikkan orang yang buta, lalu mengusir setan. Nah, itu mujizat-mujizatnya. Jadi sebetulnya yang menjadi poin adalah bagaimana apa yang menjadi tujuan mujizat itu dilakukan. Nah, itu poin utamanya. Sebagai tips yang tadi saya mau berikan itu adalah mujizat itu sebagai tanda. Jadi kalau Pak Yohanes mau mempelajari tentang mujizat, kenapa kok murid-murid Tuhan Yesus disuruh melakukan mujizat? Karena mujizat itu sebagai tanda. Tanda, sign. Dalam bahasa Inggrisnya sign. Ya, sign itu seringkali dekat sekali pengertiannya dengan melakukan mujizat sebagai tanda. Jadi mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu hanya tanda yang menyertai.
Perhatikan tanda. Nah, tandanya tanda untuk mau apa? Ya, untuk membuktikan apa tanda itu? Itu yang harusnya kita tangkap. Kenapa Tuhan mengajar murid-muridnya melakukan tanda-tanda? Nah, itu topik terpisah. Ya, maaf saya tidak mau membahas itu karena panjang juga. Saya kok menjelaskan itu separuh-separuh, malah nggak lengkap, nanti malah jadi ganjelan dan debat nggak enak. Ya, oke, saya ingin fokus kepada apa yang saya tadi bahas. Ya, mohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih terfokus dari pembahasan saya. Jangan lari kemana-mana. Malam, Andi. Ya, Bapak Liman. Saya memahami Paulus mengatakan dalam kelemahan ada kekuatan, Pak, ya. Ya. Tapi saya lihat ada hamba Tuhan yang terlalu berlebihan, Pak, untuk menanggapi kasus ini, Pak. Seringkali dia bicara di dalam satu khotbah-khotbahnya, seringkali seperti dia persiapan khotbah dalam mati serangan setan. Ada khotbah ini, ada anaknya sakit serangan setan. Jadi dia bilang bahwa justru orang hamba Tuhan diserang setan itu menunjukkan bahwa mempunyai suatu tingkat yang tinggi katanya. Sehingga dia menunjukkan suatu kelebihannya dia, sehingga apapun terjadi menurut saya itu kok bukan serangan setan, tapi menurut dia hal-hal kecil itu dianggap serangan setan semua, Pak. Ini menurut Pak Andi ya, Pak. Oke. Ya, emang lucu ini ya, yang diceritakan Pak Liman ini lucu. Justru hamba Tuhan yang sering diserang setan ini merasa dia adalah hamba Tuhan tingkat tinggi. Makanya sering diserang setan. Nah, padahal hasilnya Rasul Paulus diserang setan bukan dia merasa dia tingkat tinggi. Dia merasa dia nggak ada apa-apanya. Nah, jadi perhatikan ya. Hasil serangan setan yang menurut kehendak Allah itu akan menghasilkan keakuan yang makin dihancurkan. Tapi kalau orang diserang setan, merasa dirinya diserang setan, dan dia merasa dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, ya itu saya malah meragukan. Itu beneran apakah itu betul-betul setan atau dia buat-buat sendiri, atau memang dia terkena tipu muslihat setan. Dan itu bukan untuk mendidik dia makin rendah hati, tapi dia sudah terjebak pada jebakan setan, bahwa dia makin tinggi hati. Ya berarti kan dia misalnya dia sanggup mengusir setan. Wih, aku diserang setan, tak usir, habis setannya. Ya, nah kalau si Rasul Paulus ngusir setan malah tidak berhasil. Ya. Malah dia gagal. Lalu Paulus kan merasa, aku ini tidak ada apa-apanya. Justru itu. Ya, ini juga berkaitan dengan tadi yang Pak Yohanes tadi katakan, murid-murid disuruh ngusir tapi mereka merasa tidak berdaya akhirnya. Kenapa Tuhan menyuruh sesuatu yang mereka tidak sanggup? Itu ada tujuannya juga di balik perintah Tuhan Yesus menyuruh mengusir setan, tapi murid-muridnya nggak berhasil. Saya bayangkan kalau mereka malah berhasil, karena pernah juga di satu sisi mereka berhasil. Ya, mereka pernah berhasil. Waduh, pulang dengan amat sangat sombong. Lalu melaporan sama Tuhan Yesus, setan-setan sudah habis, ya toh. Gua sudah habisin itu setan-setan itu. Ya, Tuhan selalu ingatkan, jangan cepat-cepat sombong. Jangan merasa dirimu hebat sudah menghabisi setan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Di Zoom juga sudah ada yang bergabung, ada Ruby. Malam Pak Andi, bila Tuhan memakai iblis kepada manusia yang sampai benar-benar jatuh dan tidak sampai bertobat, apakah ini kehendak Tuhan membuang orang tersebut? Terima kasih. Ya,
I don't know jawabannya. Apakah orang itu memang mau dibuat Tuhan tidak bertobat sampai binasa? I don't know, karena belum finish dan belum sampai pada akhirnya. Ya mungkin sekarang dia belum bertobat, tapi mungkin tahun depan dia bertobat. Bisa aja. Karena belum di end. Ceritanya itu, filmnya itu belum di end. Jadi masih terus berlangsung. Jadi siapa tahu Tuhan memang punya rencana pertobatan dia di tahun berikutnya, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau persis di akhir hidupnya. Nah, itu tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena ya contohnya yang paling jelas ya, penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu baru bertobat pada saat-saat terakhir dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus bilang, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lalu ada orang bilang, kok enak ya, akhir hidupnya wis sudah berbuat jahat sedemikian rupa, lalu di akhir-akhir hidupnya bertobat, lalu langsung masuk surga ya, kok enak ya. Aku tak meniru penjahat itu aja ya, aku tak berbuat jahat terus nanti saya mau mati baru bertobat masuk surga. Ya kok itu kalau Anda tahu masih ada kesempatan bertobat ya Pak. Nah, kalau tidak ada kesempatan bertobat bagaimana? Nah, kita tidak bisa mengatur pertobatan kita, karena pertobatan itu pun anugerah Tuhan. Jangan sekali-kali Anda bilang, ya inti ae lah aku bertobat ya. Yaitu sudah menunjukkan Anda seolah-olah jadi Tuhan yang mengatur waktu pertobatan Anda. Kalau firman Tuhan mengatakan selagi ada waktu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan, bertobatlah cepat-cepat. Oke. Oke. Mau tanya Pak. Mau tanya Pak. Iya Pak Aryo, silakan. Kelihatannya Paulus itu dengan berminta 3 kali, yang artinya bukan 1, 2, 3 tentu saja. Artinya satu pengertian yang selamanya dia minta ditolak terus. Dengan kata lain, intinya dia itu seumur hidup kelihatannya terus dalam gocohan itu, sesuai dengan pernyataan dia sendiri bahwa aku saben kali mau berbuat baik mesti berbuat jahat. Nanti sudah kalah terus aku. Kalau enggak karena kasih karuniamu saja Tuhan, aku bisa masih selamat. Terus kedua, ada lagi kata ayat yang paralel dengan itu adalah percobaan yang kamu terima itu adalah pencobaan biasa. Ya, biasa, dan kamu pasti bisa mengatasinya. Artinya percobaan itu memang terus diberikan seumur hidup pada setiap manusia, dan manusia itu setiap kali mesti bisa survive, dalam arti kata makin tinggi, makin baik pendidikan dari kejadian itu yang mendidik dia makin baik. Jadi artinya itu konstan akan diberikan terus, tapi dijamin juga dia akan bisa menyelesaikan, memenangkan ujian percobaan itu. Artinya dia naik kelas, walaupun terus gitu terus, tapi seumur hidup kelihatannya 3 kali tadi, artinya seumur hidup orang harus diuji coba terus ya Tuhan. Ya itu aja. Oke. Ya, baik. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Aryo itu, bahwa justru apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu terus-menerus terjadi dalam hidupnya dia. Bahwa dia terus-menerus dalam keadaan disadarkan kelemahannya, ya, ketidakberdayaannya. Justru itu hal yang sangat positif. Makanya Paulus bilang, aku senang dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam siksaan, dalam penderitaan. Ya, karena jika aku lemah maka aku kuat. Maka Paulus sudah tahu pola pendidikan Tuhan atau hajaran Tuhan bagi dia, dan Tuhan bisa pakai iblis untuk mendidik anak-anaknya. Ya, itu yang bagi saya luar biasa sekali. Tuhan pakai iblis itu
Itu kata-kata yang mungkin hampir banyak orang tidak bisa terima. Tuhan kok pakai iblis. Tuhan itu seharusnya menghancurkan iblis, bukan pakai iblis. Tapi kenyataannya di Alkitab, peristiwa seperti Rasul Paulus ini bukan satu-satunya. Pak, saya mau Pak, bahwa yang dijadikan sparring partner oleh Tuhan itu bukan bolo dewe, bukan, tapi sparring partnernya itu harus musuh tenan supaya krosone lahir, Pak. Kalau yang mendidik itu ayah kita sendiri. Waduh, biasanya orang-orang Jawa Toto anaknya mesti diuncalno pergi ngene saingannya, Pak. Jadi orang itu apa, penjahit terkenal gitu, waktu tentu ingin sekali tailornya itu akan dilanjutkan oleh anaknya tuh langsung dikasih saingannya, nyoh didikan anak tak didik mbak aku wis wangel nih, hasilnya minim. Jadi artinya musuh tuh nek didik tenanan diuantemi tenan, Pak. Iya. Betul. Papai ngantemi pelan. Iya. Ya, jadi itu kok saya senang sekali dengan partnernya itu harus si iblis, jangan bolone dewe, Pak. Kalau boleh dewe enak-enak ya, Pak ya. Nah, hasilnya kurang maksimal. Iya. Nggak diuantemi tenan deh. Oke. Ya, terima kasih Pak Aryo. Tadi Pak Elia yang mau bergabung. Silakan Pak Elia. Sedikit sharing aja. Saya mengalami 2 partner selama hidup saya. Satu dengan iblis, Pak. Satu dengan pendeta Andi Halim. Untuk mengajar Anda ya. Ya, itu dia. Makanya tadi saya menyimak Pak Aryo bilang, saya kasih pembanding begini untuk kabar yang Pak Aryo sampaikan. Selama 7 tahun dari 2008 ya, sekitar akhir 2008, saya mulai bersparing partner dengan setan. 7 tahun berperang tanpa habis-habis ya. Saya enggak habis, kalau saya habis saya sudah mati. Sudah gitu Tuhan suruh, Elia, kamu pensiun, kamu tidur di rumah, tak kasih sparring partnermu yang baru, pendeta Andi Halim masuk. Jadi lebih rohani yang bolon, yang seteman, Pak. Teman-teman ini lebih bertumbuh. Kalau dengan iblis selama 7 tahun, tanda kutip saya menang terus ya. Kalau kalah saya sudah mati, Pak. Itu saja, thank you. Iya. Ini Pak Elia ini juga unik ini ya. Sudah mengalami hajaran yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi hajaran itu memang tidak pernah selesai ya. Karena dalam kedagingan kita manusia itu selalu condong sombong, condong merasa diri hebat, itu selalu begitu. Ya, saya pun juga menyadari itu bahwa saya itu manusia yang masih berdaging kan. Manusia berdaging itu yang masih bisa sombong, merasa diri hebat, suka menghakimi orang. Lah itu yang Tuhan mau hajar saudara dan saya, untuk kita menyadari aku tidak lebih baik dari orang lain. Aku tidak berjasa apa-apa di hadapan Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu Tuhan mau didik saudara dan saya untuk menyadari kebenaran itu. Jadi kalau menyadari ini itu betapa indahnya. Ya, betapa indahnya yang saya alami dalam hidup saya, yang seolah-olah yang saya anggap indah itu yang menderita, yang membuat saya menderita. Tapi itu betapa indahnya karena ada maksud yang di balik semua peristiwa yang terjadi, itu ada maksud Allah mendidik saudara dan saya. Luar biasa sekali. Ya, itu justru bukti kasih Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Oke, baik. Mungkin ada lagi, Pak. Silakan Pak Aryo. Ya, itu kalau kita meneruskan tentang itu tadi orang yang sombong, karena sukses terus mungkin, sombong, sukses terus,
Hasilnya kelihatannya dijawab oleh Tuhan, nyala engkau, aku tidak kenal engkau. yang ngetok pintu surga dengan kesombongan itu, Pak. Saya bukan ini saya hebat. Malah dibilang, aku tidak kenal engkau belas. Iya. Nyala engkau. Ya, itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi memang di sisi lain ada orang yang yaitu tadi mungkin tambah dicobai, tambah sombong. Dan tambah merasa dirinya sukses. Ya, bisa itu. Itu jebakan-jebakan iblis itu memang luar biasa. Ya. Iblis itu pokoknya pasti menang lah. Iblis kalau lawan saudara dan saya, pasti iblis yang menang. Kalau Tuhan itu membiarkan. Ya, siapa sih yang sanggup melawan kepandaiannya iblis? Itu kemarin saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan Yesus saja kasih gelar sama iblis bapak segala dusta. Ya, profesor doktornya dusta. Jadi sudah paling pandai, paling ngetop. Dan tidak ada manusia bisa sanggup melawan iblis dengan kekuatannya sendiri. Nah, mungkin. Justru kalau dia merasa dia sanggup melawan iblis, dia sudah tertipu oleh muslihat iblis. Bahwa dia adalah orang yang sanggup melawan iblis. Siapa kamu yang sanggup melawan iblis itu? Itu menunjukkan justru kamu sudah tertipu oleh iblis. Oke? Oke. Di Zoom sudah ada yang masuk lagi dari Surya Dinata. Pak Andi, menurut saya setiap orang yang dipilih Tuhan pasti diizinkan Tuhan diberi utusan iblis. Apakah pendapat saya ini benar? Coba diulangi, saya. Ya. Menurut saya, setiap orang yang dipilih Tuhan pasti diizinkan Tuhan untuk diberi utusan iblis. Ya. Gimana menurut pendapat Pak Andi? Ya, saya berpendapat pasti digembleng oleh Tuhan atau dihajar oleh Tuhan. Dan Tuhan tuh cara menghajar bisa pakai iblis, bisa pakai yang lain. Saya nggak tahu cara Tuhan mau pakai yang mana, itu kan terserah Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau pakai iblis, yaitu kebijakan Tuhan. Tuhan mau pakai yang lain juga bisa juga, misalnya Tuhan pakai sesama manusia ya untuk menggocoh kita juga bisa. Gimana kita sesama manusia bisa saling mau menjatuhkan atau mau menghancurkan, bisa juga. Ya, jadi Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk menghajar dan mendidik kita. Apapun itu, termasuk iblis. Baik. Oke, silakan Pak Elia. Sedikit ya untuk mengupas tentang yang Pak sampaikan hari ini. Begini Pak, tadi pagi kita sudah berdiskusi bertiga gitu ya. Berempat. Tolong berempat ya, tolong diangkat Pak. Saya titip aja pertanyaan dari Pak Arthur. Atau ya. Pak Arthur mau berbicara di sini Pak, silakan Pak. Nanti setelah itu di chatnya saya berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Pak Arthur tadi pagi. Monggo Pak Arthur, buka mic-nya tolong. Iya Pak Elia. Pertanyaan saya tadi pagi yang apa ya ini? Yang tentang Maria. Yang mana Pak Elia? Tolong disebut. Oh sorry, kalau gitu bukan tadi pagi Pak, yang hari Selasa pagi tentang doa Bapa kami. Oh yang itu Pak Andi, yang saya tanya kenapa kalau pencobaan itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang baik, kenapa kita meminta Tuhan ini jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Iya. Nah. Iya, jadi kalau di doa Bapa kami itu ada permohonan jauhkanlah kami dari pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya.
Nah, kenapa kok justru kita diajar berdoa untuk minta supaya dijauhkan dari pencobaan? Itu adalah doa yang mau menunjukkan motivasi yang terdalam di dalam berdoa. Dan motivasi yang terdalam dalam berdoa adalah menyadari kalau aku dicobai, pasti aku tidak berdaya. Jadi bukan lalu jadi orang Kristen itu nantang-nantang pencobaan ya. Misalnya saudara itu merasa diri saudara hebat, ayo coba, silakan coba saya, ya, nantang-nantang pencobaan. Nah itu sudah orang yang merasa dirinya, oh berarti dia merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, lalu nantang-nantang pencobaan. Jelas tidak. Ya Tuhan itu justru mengajarkan kita untuk sadarlah, kamu itu enggak ada apa-apanya. Kamu pasti akan jatuh berantakan kalau kamu mengalami pencobaan dan menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan jauhkanlah kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ayat itu bukan ayat. Jadi maksudnya bagian daripada doa itu adalah menyadari benar-benar hidupku semata-mata bergantung pada perlindungan Tuhan. Artinya jangan membawa saya ke dalam pencobaan yang saya sendirian. Yang saya pasti tidak berdaya. Nah itu. Jadi maksudnya ya tetap memohon penyertaan Tuhan. Intinya begitu di dalam doa Bapa kami. Oke. Oke, pertanyaan lanjutan dari Pak Eli adalah gimana kita bisa bermegah dalam kelemahanku? Jadi kita berdoa, yaitu dengan berilah kami kelemahan supaya kuasa-Mu nyata dalam diri saya dan berikan saya boleh bermegah karena kelemahan itu. Begitu Pak. Jadi seperti ini Pak. Berdoanya adalah berilah kami kelemahan supaya kuasa-Mu nyata dalam diri saya dan berikan saya boleh bermegah karena kelemahan itu. Seperti itu Pak? Iya, itu namanya nantang Tuhan itu. Berilah saya kelemahan. Itu namanya nantang Tuhan. Tapi saya tahu maksudnya. Maksudnya adalah saya sadar kalau saya ini tidak ada kelemahan, saya pasti sudah justru saya ini jatuh ya dalam kehidupan saya. Jatuh dalam kesombongan atau kedagingan. Jadi maksudnya begini, maksudnya itu justru bukan saya minta kelemahan, tapi saya disadarkan bahwa saya ini orang yang bukan apa-apa. Jangan saudara minta berikan saya kelemahan. Jadi kalau saudara minta itu berarti saudara merasa tidak ada kelemahan. Saudara merasa saudara ini orang kuat sehingga perlu diberi kelemahan. Enggak. Jadi memang faktanya saudara dan saya ini orang yang begitu lemah. Cuma sering lupa atau sering merasa dirinya hebat. Dengan kata lain, sering sombong. Nah, itu Tuhan mau supaya kita itu sadar. Jadi kalau doa ya jangan Tuhan berikan aku kelemahan, bukan. Tuhan tunjukkan bahwa aku ini orang yang bukan apa-apa di hadapan-Mu. Ya, itu pasti nanti Tuhan didik saudara dan saya menyadari you are nothing. Ya, Alkitab sudah memaparkan itu sebetulnya dari sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Manusia itu digambarkan seperti apa? Seperti rumput, bunga rumput yang hanya umurnya sehari saja lalu diinjak-injak orang. Manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan terus lenyap. Ya, manusia itu debu. Hanya debu saja. Saudara mau sombong apa sih? Kalau kita lihat orang yang meninggal, itu menggambarkan saudara dan saya pada saat kita meninggal nanti, ya seperti orang meninggal itu.
Yuk mau sombong apa yuk? Kalau Tuhan sudah buat kita tidak berdaya seperti itu. Iya kan? Jadi kita ini justru harus diingatkan, saya ini bukan apa-apa. Tapi kalau Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa mengenal Dia, itu namanya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberi saya kesempatan, bila boleh dipakai menjadi saluran berkat, itu adalah only by grace. Dan itu semua adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Ya, itu yang Tuhan mau didik saudara dan saya menghadapi semua ini. Sehingga apapun yang terjadi, biarpun itu iblis yang bekerja, Tuhan punya maksud saudara dan saya bertumbuh ya di dalam kehidupan kita. Termasuk kalau pencobaan itu dari kesalahan kita sendiri. Nah, saya mau tambahkan ya kebenaran ini. Jadi pencobaan itu bisa dari kesalahan kita sendiri. Banyak orang yang bilang kalau itu kesalahan diri sendiri ya tanggungan dewe, salah-salahmu dewe itu ya. Ya kamu jadi rusak karena kesalahanmu, ya tanggungan dewe rusakmu. Tidak seperti itu. Saya percaya bagian daripada kesalahan yang kita buat sendiri itu pun di dalam kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Supaya melalui kesalahan yang kita buat, kita memang menanggung akibatnya. Tapi di dalam kita menanggung akibatnya, Tuhan tetap memelihara dan mendidik saudara dan saya. Supaya apa? Saudara sadar, saudara ini bukan apa-apa. Supaya saudara sadar kita ini manusia yang begitu lemah di hadapan Tuhan dan tidak bisa menyombongkan diri. Itu maksud Tuhan. Biarpun itu kesalahan kita. Semua bisa dipakai Tuhan, termasuk iblis, termasuk kesalahan kita dipakai Tuhan. Semua adalah untuk supaya kita dididik dan dihajar. Makin hancur keakuan kita dan Kristus boleh makin nyata dalam kehidupan kita. Oke. Terima kasih Pak Andi, Anda sparring partner saya mengerti maksud pertanyaan aneh saya itu. Thank you. Satu pertanyaan terakhir juga Pak dari Zoom, ada Ruby. Bagaimana bila orang tidak paham arti lain tersebut ya daripada tertulis di doa Bapa Kami, karena berbeda jauh seperti yang diterangkan oleh Bapak Andi. Kalau misalnya pemahamannya mungkin punya pemahaman yang lain, Pak. Iya, puji Tuhan kalau kita punya pemahaman yang sesuai dengan maksud firman Allah. Itu pun juga anugerah Tuhan. Saya pun juga tidak mungkin bisa mengerti itu dari kemampuan saya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang membuka mata rohani saya dan memberi saya pengertian tentang maksud di balik doa Bapa Kami. Ya, itu namanya anugerah Tuhan kembali. Saya berharap semua anak Tuhan mau belajar Alkitab baik-baik dan merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita terus boleh bertumbuh dalam kebenaran. Karena memang seringkali yang jadi penghalang bagi anak-anak Tuhan itu merasa dirinya sudah tahu. Sudah tahu, dan tidak perlu belajar lagi. Ya, itu kesombongan tersembunyi dari anak-anak Tuhan yang merasa sudah tahu. Saya beberapa kali menganjurkan anak-anak Tuhan, ayo ikut belajar di stres apa. Oh, sudah tahu. Ya, oh, sudah ngerti, Pak. Aku sudah Kristen puluhan tahun. Sudah belajar banyak. Ya, orang belajar itu kan tidak ada akhirnya. Biarpun Anda sudah S3 pun tetap tidak pernah berhenti belajar. Karena belajar, kita ini kan bukan hanya belajar teori ya. Kita ini belajar kehidupan. Nah, untuk belajar kehidupan itu tidak pernah selesai seumur hidup. Bagaimana teori-teori yang kita mengerti dipraktekkan dalam kehidupan itu tidak mudah.
tidak mudah. Teorinya tahu mungkin, prakteknya, nah itu bagaimana kita belajar itu. Oke. Oke, karena ini sudah mendekati akhir ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung baik itu Zoom lewat WhatsApp. Ada satu pertanyaan lagi mungkin. Ya, silakan. Logi ya. Mungkin contoh yang paling jelas itu peristiwa Daud dan Batseba ya Pak ya. Karena kalau Daud yang punya kelemahan wanita tidak jatuh, mungkin kesombongan yang ada pada akhir hidup Daud. Begitu Pak. Yes, saya sudah pernah mengkhotbahkan Daud juga. Dalam kesombongan dia dan Tuhan memakai iblis yang menggoda Daud. Ya memang tidak dikatakan itu iblis, tapi itu nafsu Daud. Dalam kesombongannya dia jatuh dalam dosa perzinahan. Sehingga dia sadar dia bukan orang yang baik di hadapan Tuhan. Itu juga maksud Allah di balik pencobaan yang dialami. Itu boleh dikatakan ya memang itu nafsu kedagingan Daud sendiri. Ya, Tuhan pakai itu untuk mendidik dan menghajar Daud supaya belajar rendah hati. Oke, puji Tuhan, ini sudah kurang 1 menit. Jadi mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti disimpan sama Yusak. Pertanyaan yang belum terjawab dan akan dibahas pada hari Senin yang akan datang. Kita masih lanjut terus satanologi. Ini sudah sesi ke berapa? 14. Ya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu dan kami juga belajar bagaimana iblis mau menghancurkan anak-anak Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara tiap anak-anak Tuhan. Sehingga kami juga sadar apapun yang terjadi, biarpun itu dari iblis ataupun dari manapun, Tuhan punya tujuan untuk mendidik kami, supaya kami belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk didikan-didikan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami juga pencobaan-pencobaan yang secara manusia merasa begitu berat. Tapi kami juga bersyukur boleh melihat mereka terus bertumbuh dalam mengalami pencobaan dan belajar berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh hidup kami dan juga acara obrolan santai dan Q&A ini Tuhan boleh pakai untuk terus kami belajar dan menerapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pendengar radio RMC, baik melalui Zoom, melalui YouTube, melalui radio, aplikasi radio dan website. Tuhan berkati semuanya dan juga rekan-rekan yang di studio. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.